Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Reski Pramaswari dari Prodi Manajemen B-Sore. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan NIM 281500046 dengan dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yaitu Bapak Mulyono SHMM. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen. Pengertian subsistem. Norman L. Enger, subsistem adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya yang berhubungan dalam suatu sistem. Gordon B. Davis, sistem terbagi atas beberapa faktor atau unsur ke dalam beberapa subsistem. Pengertian sistem menurut Gordon B. Davis, sistem bisa berupa abstrak atau fisis. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling bergantung. Prajudi Atmosudirjo, suatu sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dengan dan berhubungan satu sama lain. Sedangkan demikian, sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. Perbedaan data dan informasi. Data adalah bahan atau fakta mentah yang diproses untuk menyajikan informasi. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal atau datum. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Informasi. Informasi adalah data yang telah diproses dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang. Fungsi data. Pertama, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. Data berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan. 3. Data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi dan suatu kegiatan aktivitas. Beberapa metode pengumpulan data. Pertama, wawancara. Tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. 2. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut. 3. Angket atau kuesioner. 4. Studi dokumen. Lalu persyaratan informasi. Informasi yang tepat waktu, informasi yang tiba pada manajer sebelum suatu keputusan diambil. 2. Informasi yang relevan, informasi yang kaitannya dengan pihak penerima. 3. Informasi yang bernilai, informasi yang berharga untuk suatu pengambilan keputusan. 4. Informasi yang dapat dipercaya, informasi harus dapat dipercaya kebenarannya. Sistem informasi menurut Hussein dan Wibowo pada tahun 2006, sistem informasi adalah suatu seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan konsumen dan pengawasan dalam organisasi. Menurut Loudon dan Loudon 2017, sistem informasi secara teknis merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di sebuah organisasi. Bentuk kegiatan manajemen. Pertama, perencanaan strategis adalah proses evaluasi lingkungan, organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi. 2. Pengendalian manajemen adalah proses meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 3. Pengendalian operasi adalah proses meyakinkan bahwa tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Piramida manajemen. Pertama, top, memformulakan strategi, kebijakan, sasaran, dan rencana jangka panjang, membuat keputusan strategis. 2. Middle, memformulasikan rencana operasional dan sasaran untuk mengimplementasikan strategi, membuat keputusan operasional. 3. Low level,
memformulakan rencana operasional dan sasaran untuk mengimplementasikan strategi membuat keputusan operasional. Lalu jenis keputusan manajemen. Keputusan tidak terstruktur, keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi atau jarang dilakukan. Dilakukan top manager, keputusan untuk masalah khusus atau khas. Keputusan setengah terstruktur, keputusan ini sering bersifat rumit, tapi tetap keputusan dapat diprogram. Karena keputusannya rumit, perhitungan lebih rinci dilakukan middle manager. Keputusan terstruktur, keputusan bersifat rutin dan berulang-ulang. Karena rutin, SOP-nya jelas, karena masalahnya dapat dirumuskan, diperkirakan, dianalisis, dan keputusannya dapat diprogram dilakukan oleh lower manager. Organisasi. Pengertian umum, suatu lembaga atau kelompok fungsional. 2. Proses pengorganisasian sebagai cara menugaskan para anggota untuk mencapai tujuan. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja untuk secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Unsur-unsur dalam SIM berbasis komputer. Yang pertama, manusia atau brainware. Hendaknya diingat bahwa manusia merupakan penentu keberhasilan suatu SIM, dan manusialah yang memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh SIM. Unsur manusia dalam hal ini adalah staf komputer profesional dan para pemakai atau computer users. 2. Perangkat keras atau hardware. Istilah perangkat keras merujuk pada perkakas mesin, karena itu perangkat keras terdiri dari komputer itu sendiri yang terkadang disebut sebagai Central Processing Unit atau CPU, beserta semua perangkat pendukungnya. Perangkat pendukung yang dimaksud adalah perkakas keluaran atau output device, perkakas penyimpanan memori, dan perkakas komunikasi. 3. Perangkat lunak atau software. Istilah perangkat lunak merujuk pada program-program komputer beserta petunjuk-petunjuk manual pendukungnya. Yang disebut program komputer adalah instruksi-instruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang memerintahkan bagian-bagian perangkat keras SIM berbasis komputer untuk berfungsi sedemikian rupa, sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang berbeda. 4. Data. Seperti telah diuraikan sebelumnya, data adalah fakta-fakta yang dibuat menjadi informasi yang bermanfaat. Data inilah yang akan diklasifikasikan, dimodifikasi atau diolah-olah dalam program supaya dapat menjadi informasi yang tepat guna, waktu, dan akurat. 5. Prosedur. Prosedur adalah peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Misalnya peraturan bahwa setiap permintaan belanja barang di suatu instansi harus tercatat di dalam database komputer. Atau peraturan bahwa setiap akses operator komputer kepada pengolah induk harus dilaporkan waktu dan otoritasnya. Komputer sebagai salah satu perangkapan elektronik yang mengolah data, mampu menerima masukan dan keluaran, memiliki kecepatan tinggi, ketelitian yang tinggi, mampu menyimpan instruksi-instruksi atau memecahkan masalah. Komputer digital. Komputer yang dapat mengolah data dalam bentuk huruf atau angka yang berlainan dan menggunakan line printer untuk membuat laporan-laporan atau berformulir-formulir untuk bentuk standar. Komputer analog digunakan untuk mengolah data yang sifatnya terus-menerus seperti suhu tekanan udara dan informasi mengenai permesinan serta produk lainnya. Sifat pengambilan keputusan bersifat tertutup. Dalam pengambilan keputusan yang bersifat tertutup, pengambil keputusan dianggap pertama mengetahui semua alternatif dan akibat atau hasil masing-masing alternatif. 2. Mempunyai suatu metode atau aturan hubungan dan sebagainya yang memungkinkan ia membuat urutan alternatif yang lebih disukai. 3. Memilih alternatif yang memaksimumkan sesuatu seperti keuntungan, volume penjualan, atau kegunaan. Yang kedua, bersifat terbuka.
Dalam pengambilan keputusan yang bersifat terbuka, pengambilan keputusan dianggap 1. Tidak mengetahui semua alternatif dan semua hasil. 2. Melakukan penyelidikan secara terbatas untuk menemukan beberapa alternatif yang memuaskan. 3. Pengambilan keputusan yang memuaskan tingkat keinginannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.